Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Riau kelas 1B. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuktian teorema Heron. Maka langsung saja. Perhatikan segitiga ABC berikut ini. Pada segitiga ABC ini, kita hanya mengetahui panjang sisi A, panjang sisi B, dan panjang sisi C. Namun kita tidak mengetahui tingginya berapa, sudutnya berapa. Nah, kita definisikan A ditambah B ditambah C merupakan keliling segitiga, di mana jika kita kali dengan setengah, maka akan membentuk setengah keliling segitiga. Kita sebut saja dengan S. Nah, mengapa kita menggunakan bentuk ini? Karena kalau kita menggunakan bentuk ini, maka rumus untuk teorema Heron bentuknya akan lebih sederhana. Perhatikan, nah, kalau misalnya kita mau mencari luas segitiga itu kan kita membutuhkan tingginya. Lalu bagaimana jika kita tidak mengetahui tingginya? Maka kita dapat menarik garis dari titik B ke bawah dan di sini kita buat titik D dan di sini sisi T atau tingginya. Nah, perhatikan segitiga BDC ini. Pada segitiga ini berlaku teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras itu sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, dari titik C ke titik A ini kan sisi B, maka dari titik D ke titik A ini kita buat aja dengan sisi X. Maka dari titik C ke titik D, yaitu B dikurang dengan X. Nah, untuk teorema Pythagoras pada segitiga BDC ini, sisi alasnya kan B dikurang X. B dikurang X kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat T kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat A kuadrat. Kemudian perhatikan segitiga BDA. Pada segitiga BDA ini juga berlaku teorema Pythagoras, sehingga X kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kita bentuk persamaannya menjadi T kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, ini kan bentuknya sudah sama nih. Maka T kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang X kuadrat ini dapat kita substitusikan dalam bentuk ini. Maka B dikurang X kuadrat ditambah C kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, bentuk ini kan bisa kita jabarkan menjadi B kuadrat dikurang 2BX ditambah X kuadrat dan ditambah C kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, ini X-nya habis, sisa B kuadrat dikurang 2BX ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Kemudian kedua ruas ini sama-sama kita tambah dengan 2BX, maka menjadi B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2BX. Nah, kedua ruasnya kita kurang dengan A kuadrat, maka menjadi B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 2BX. Sehingga X-nya yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B. Kembali ke bentuk persamaan ini, kita tulis ulang. T kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang X kuadrat. Nah,
kita kan sudah mendapatkan persamaan X ini, maka kita dapat mensubstitusikannya ke dalam bentuk ini. Sehingga T kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B kuadrat. Nah, bentuk ini kan sama saja seperti kalau dalam aljabar itu M kuadrat dikurang N kuadrat sama dengan M dikurang N dikali M ditambah N. Nah, bentuk ini kita masukkan saja ke dalam bentuk ini, sehingga C dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B ini kita kalikan dengan C ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B. Nah, C ini akan kita ubah bentuknya ke dalam bentuk pecahan. Maka di bawahnya harus 2B. Karena di bawahnya 2B, maka di atasnya harus kita kalikan juga dengan 2B. Maka menjadi 2BC per 2B dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B. Kita kalikan dengan sama seperti yang tadi, 2BC per 2B ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B. Nah, ini kan bentuknya sudah sama-sama 2B nih. Kita dapat membuatnya menjadi 2BC dikurang B kuadrat dikurang C kuadrat ditambah A kuadrat per 2B. Kita kali dengan 2BC ditambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B. Nah, ini A kuadratnya kita letakkan di depan. Ini kan ada min, sini ada min. Maka kita keluarkan minnya di sini. Lalu kita kalikan dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC per 2B. Kalikan dengan ini, karena sudah bentuknya sudah dalam bentuk positif, maka tetap saja menjadi 2BC ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B. Ini kita kurungkan. Nah, A kuadrat dikurang B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC ini kan sama aja dengan B dikurang C kuadrat. Nah, per 2B. Kita kalikan dengan, nah bentuk ini sama aja dengan B ditambah C kuadrat. Lalu kita kurangkan dengan A kuadrat per 2B. Nah, bentuk ini kan sama juga dengan bentuk ini. Nah, kita dapat mengubah bentuk ini ke dalam bentuk ini, sehingga A dikurang B dikurang C dikali dengan A ditambah B dikurang C per 2B. Kita kalikan dengan ininya M, ininya N. Maka B ditambah C dikurang A kita
Ini dengan B ditambah C ditambah A per 2B. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita dapat mengaitkan bentuk ini ke dalam bentuk S tadi ini. Maka kita buat dulu kurungnya. Per 2B dengan Nah, ini kan bentuknya S sama dengan setengah A tambah B tambah C. Maka kita kalikan kedua ruas ini dengan 2. Maka menjadi 2S sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, di sini kan ada A kurang, kita buka dulu kurungnya. Jadi A dikurang B ditambah C. Kita kali dengan A ditambah B dikurang C. Kemudian per 2B. Ini B ditambah C dikurang A dikali dengan B ditambah C tambah A per 2B. Nah, ini kan bentuknya A dikurang B tambah C, sedangkan di sini kan A tambah B tambah C. Maka caranya kita mengurangkan kedua ruas ini dengan 2B. Ya, jadi 2S dikurang 2B sama dengan, maka menjadi A dikurang B ditambah C. Nah, bentuknya kan sudah sama nih, maka bentuk ini kita masukkan ke dalam sini menjadi 2S dikurang 2B. Nah, kemudian di sini ada A ditambah B dikurang C. Maka untuk mendapatkan ini, kita dapat mengubahnya dengan mengurangkan kedua ruas ini dengan 2C. Maka menjadi 2S dikurang 2C sama dengan A ditambah B dikurang C. Nah, sudah sama kan? Maka bentuk 2S dikurang 2C ini kita masukkan dalam sini menjadi 2S dikurang 2C. Kemudian di sini ada B tambah C kurang A. Maka kita dapat mengurangkannya kedua ruasnya dengan 2A. Maka 2S dikurang 2A sama dengan B ditambah C dikurang A. Nah, kita masukkan 2S dikurang 2A. Kemudian yang terakhir B tambah C tambah A. Bentuknya kan sudah sama dengan ini. Maka kita masukkan 2S. Ini kita hapus. Ini merupakan tadi kan T kuadratnya. T kuadrat sama dengan 2-nya kita keluarkan dari kurung sehingga menjadi 2 kali S kurang B, 2 dikali S kurang C dikali 2 di S kurang A, 2 dikali S per 2B kali 2B itu 4B kuadrat. Nah, ini kan
2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 16. 16S dikali dengan S dikurang B dikali S dikurang C dikali S dikurang A dan per 4B kuadrat. Ini kita dapat coret ini 4 T-nya yaitu akar dari 4S per B kuadrat dikali S dikurang B kali S kurang C kali S kurang A. Nah, 4 ini kan kalau dalam bentuk akar kan B jadi 2 dan B kuadrat ini menjadi B. Dan ini S kita akar jadi S kali S kurang B kali S kurang C kali S kurang A. Nah, kita sudah mendapatkan T-nya segini. Nah, luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya tadi kan ini B, maka setengah dikali alasnya itu B dikali dengan tinggi ini tadi. 2 per B kan S kali S kurang B kali S kurang C dan kali S kurang A. Nah, ini kan ada angka 2-nya. Ini juga bisa kita coret ke sisa ini. Sehingga luas segitiga itu akar S dikali S kurang B kali S kurang C dan S kali S dikurang A. Maka dapat kita simpulkan bahwa teorema Heron ini dapat kita gunakan dalam mencari luas segitiga. Maka pembuktian teorema ini terbukti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.